Selama ini orang bilang Indonesia itu negara tengah-tengah. Tengah Asia, tengah Australia. Tengah Barat, tengah Timur. Tengah ribut, tengah damai. Tapi kini, dunia mulai sadar. Indonesia bukan cuma tengah-tengah, melainkan titik keseimbangan yang menahan agar dunia tidak jatuh jungkir balik. Bukan karena kita superpower, tapi karena kita satu-satunya negara yang tetap tenang ketika negara lain sibuk saling melempar sanksi, rudal, dan komentar pedas di Twitter. China siap adu otot. Rusia NATO tidak akur. Timur Tengah bergolak. Dan Eropa pusing soal energi. Sementara itu Indonesia berkata, tenang, kita bahas dulu harga kopi dan harga cabai. Dan anehnya, negara-negara besar datang ke meja kita. Bukan untuk minum kopi, tapi untuk berdagang. Karena letak geografis Indonesia adalah jalur nadi perdagangan dunia. 90% barang global lewat dekat rumah kita. Dan tanpa kita sadari, kita adalah satpam laut global yang tidak digaji, tapi dianggap wajib hadir. Indonesia duduk di G20. Indonesia memimpin ASEAN. Indonesia jadi penengah konflik di Myanmar. Indonesia jadi tempat negosiasi dagang Asia Afrika. Indonesia bahkan diminta jadi mediator di Timur Tengah. Alasannya sederhana, kita tidak marah-marah. Kita tidak ikut blok sana-sini. Kita tidak doyan bikin perang. Dan kita sibuk dengan urusan sendiri. Tapi tetap paling dicari. Ini diplomasi level dewa, low profile, high impact. Tanpa perlu kirim kapal induk. Negara-negara besar baru sadar. Jika Indonesia berhenti tersenyum, dunia dagang bisa berhenti berputar. Karena apa? Kita punya nikel yang dibutuhkan mobil listrik dunia. Kita punya sawit yang jadi bahan bakar industri global. Kita punya timah yang diperebutkan teknologi dunia. Kita menjadi pasar raksasa 280 juta orang. Dan kita duduk di tengah jalur perdagangan paling sibuk di planet ini. Jika Indonesia berkata tidak, banyak negara tiba-tiba menjadi lebih sopan. Sangat sopan. Sopan tingkat rapat PBB. Diplomat Indonesia itu unik. Ketika negara lain bicara dengan gaya agresif, Indonesia bicara dengan gaya pepek pengajian. Wah, tenang, lembut, tapi sekali menegur langsung membuat ruangan hening. Contoh, ketika negara besar ribut soal Laut Cina Selatan, Indonesia datang dan berkata, ini rumah kami. Kalau mau lewat, monggo. Tapi jangan ribut. Kalimat sederhana yang maknanya sebenarnya. Kami tidak pilih blok, tapi jangan macam-macam. Dan anehnya, semua pihak mendadak paham. Sadar atau tidak, seluruh jalur perdagangan minyak, gas, logistik, dan pangan dunia bergantung pada stabilitas laut Indonesia. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan perairan Natuna. Kalau salah satu jalur ini bermasalah, harga pangan global bisa naik 40%. Dan harga minyak bisa meledak seperti kompor mewah tidak bersertifikat. Indonesia menjaga semua ini. Tanpa drama, tanpa ancaman, tanpa sirena kapal perang. Hanya dengan diplomasi, patroli, dan doa masyarakat pesisir. Dunia mungkin tidak berterima kasih. Tapi mereka tahu, kalau Indonesia berhenti menjaga lautnya, mereka yang panik duluan. Pemerintah akhirnya sadar, kalau negara-negara besar sudah mulai saling intip Indonesia. Itu bukan tanda bahaya. Itu tanda naiknya nilai tawar bangsa. Maka Indonesia mulai memperkuat industri pertahanan, mengembangkan energi sendiri, memperkuat logistik nasional, melakukan diplomasi ekonomi agresif, dan memperluas pasar ekspor. Kita bukan lagi negara berkembang yang menunggu bantuan. Kita adalah negara yang dikejar untuk kerjasama. Indonesia mungkin tidak punya kapal induk, tidak punya rudal antar benua, dan tidak punya drama politik selevel Hollywood. Tapi kita punya sesuatu yang lebih berbahaya. Pengaruh diam-diam yang membuat dunia bergantung pada kita. Kita menjaga perdagangan. Kita menjaga stabilitas kawasan. Kita menjaga hubungan antar blok. Kita menjaga jalur energi global. Dan kita menjaga agar dunia tidak oleng ke salah satu sisi. Siapa sangka, negara yang sering diremehkan, yang masih sibuk urus harga beras dan tambal jalan, ternyata adalah penyangga keseimbangan geopolitik dunia. Indonesia bukan superpower. Tapi tanpa Indonesia, superpower bisa jatuh sakit. Dan itulah kekuatan kita. Pengaruh yang tidak perlu dipamerkan, tapi sangat dirasakan.